Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indra Saputra. Kali ini kita akan mengulas tema kedua, yakni paradigma penelitian. Pada bagian ini kita akan mengungkap berbagai jenis atau berbagai tipe dari penelitian. Yang pertama, kita akan mengungkap tentang penelitian kuantitatif. Yang kedua, kita akan mengulas tentang penelitian kualitatif. Yang ketiga, kita akan berdiskusi tentang mixed method atau penelitian campuran. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang bersifat ringkas, terbatas. Kemudian, penelitian ini memilah-milah suatu permasalahan yang dapat diukur atau dinyatakan ke dalam angka. Maka ketika kita berbicara tentang penelitian kuantitatif, maka kita akan banyak terlibat dengan angka-angka yang berkaitan dengan data penelitiannya. Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan, menguji variabel, menguji kausalitas dari variabel, untuk menguji teori, dan juga untuk mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif. Analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan teknik statistik. Teknik ini digunakan pertama untuk mereduksi data, yang kedua untuk mengelompokkan data, yang ketiga untuk mencari hubungan, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi perbedaan antar kelompok. Selanjutnya, teknik sampling yang lebih dominan dalam penelitian kuantitatif bersifat probabilitas. Sehingga melalui teknik sampling probabilitas ini, hasil pengujian hipotesis dapat diberlakukan secara umum atau dalam kategori dapat digeneralisasikan. Pertanyaannya adalah, kapan waktu terbaik atau kondisi terbaik untuk kita menggunakan penelitian kuantitatif? Pertama, jika permasalahan jelas. Yang kedua, jika kita sebagai peneliti ingin mendapatkan data yang luas pada populasi yang kita teliti. Yang ketiga, jika kita ingin menguji sejauh mana pengaruh dari treatment yang kita berikan pada suatu objek penelitian. Yang keempat, jika kita ingin menguji hipotesis. Yang kelima, jika kita sebagai peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Yang keenam, jika kita sebagai peneliti ingin menguji keraguan dari sebuah kebenaran teori, pengetahuan, produk, maupun sebuah kegiatan. Jenis penelitian yang kedua adalah penelitian kualitatif. Maka jika kita definisikan secara umum, penelitian kualitatif adalah penelitian yang sering dikaitkan dengan kegiatan wawancara ataupun kegiatan pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, jenis data penelitian yang kita hasilkan dalam penelitian kualitatif adalah yang pertama, transkrip hasil wawancara. Yang kedua, dapat berupa catatan lapangan. Yang ketiga, dokumen-dokumen hasil pengamatan. Atau yang keempat, semua bahan yang bersifat visual, baik itu video ataupun rekaman yang dapat kita amati secara langsung dengan indera kita. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik analisis kualitatif, yakni dengan kita mengumpulkan data, kemudian mereduksi data, kemudian mengelompokkan data, dan yang terakhir adalah menginterpretasikan data tersebut. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, kapan waktu terbaik atau kondisi terbaik kita harus menggunakan penelitian kualitatif? Yang pertama, jika masalah penelitian kita belum jelas. Yang kedua, jika kita ingin menganalisis atau meneliti keunikan dari suatu objek. Yang ketiga, jika kita ingin memperhatikan atau memahami tentang sebuah proses ataupun interaksi sosial. Yang keempat, jika kita ingin mengkonstruksi fenomena, yakni menemukan atau mengembangkan teori
berdasarkan data hasil pengamatan di lapangan. Yang kelima, kita harus menggunakan penelitian kualitatif jika kita ingin menguji kebenaran data. Selanjutnya, kita akan berdiskusi tentang karakteristik dari penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif bersifat naturalistik ataupun tidak ada treatment ataupun tidak ada rekayasa. Yang kedua, dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Yang ketiga, penelitian kualitatif memiliki ragam sumber data. Yang keempat, analisis data dapat dilakukan dengan cara induktif maupun deduktif. Yang kelima, makna yang disampaikan oleh partisipan atau orang yang kita teliti itu adalah makna yang harus kita dalami dengan baik. Yang keenam, penelitian kualitatif bersifat berkembang atau tidak fix. Jadi setiap penelitiannya dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang kita inginkan. Nomor 7, penelitian kualitatif bersifat reflektivitas sehingga peneliti harus mampu merefleksikan sehingga membantu dalam proses interpretasi data. Yang kedelapan, penelitian kualitatif bersifat memandang secara menyeluruh. Contohnya, ketika kita menganalisis keunikan suatu objek, maka seluruh sisi dari objek tersebut harus kita ulas atau kita teliti, sehingga kita dapat menyajikan data yang lengkap dari suatu objek. Jenis penelitian yang ketiga adalah penelitian campuran atau kita bisa sebut sebagai penelitian kombinasi atau mixed method. Salah satu tokoh penelitian yang fokus pada jenis penelitian ini adalah Creswell. Dalam bukunya, ia mengulas banyak hal tentang mixed method atau penelitian campuran. Penelitian campuran merupakan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Hal ini bertujuan agar data ataupun hasil penelitian bersifat komprehensif, valid, reliable, dan juga objektif. Penelitian campuran atau mixed method biasanya dikategorikan menjadi dua, yakni mixed method sequential atau penelitian campuran sekuensial. Penelitian campuran sekuensial ini adalah penelitian campuran yang dilakukan secara berurutan. Pertama kuantitatif, baru kemudian kualitatif, atau sebaliknya, pertama kualitatif, kemudian diikuti oleh kuantitatif. Yang nomor 2, jenisnya adalah penelitian campuran concurrent. Concurrent ini adalah jadi penelitian kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu dengan tujuan untuk menghasilkan data yang komprehensif, valid, reliable, serta objektif. Nah, oke teman-teman, kita tadi sudah mengulas seluruh aspek atau bagian dari paradigma penelitian, baik kuantitatif, kualitatif, maupun campuran. Semoga teman-teman semua bisa memahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.